Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Dajis Kalpian. Di sini saya dari kelas 1.4 TMP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian dari Microsoft Excel. Yang pertama, kita diwajibkan untuk mendownload Microsoft Excel dulu ya. Di sini saya sudah mendownload Microsoft Excel dan di sini saya memakai Microsoft Excel tahun 2013. Untuk yang pertama, kita ditugaskan untuk cara membuat file baru. Yang pertama yaitu kita tekan di pojok atas ini ya, di menu ini ya. Kita tekan file, kemudian kita tekan new, kemudian kita tekan kolom baru ya, blank workbook. Nah, selanjutnya kita ditugaskan untuk mengesave data dari Excel tersebut. Kita tekan apapun ya, kita coba tekan dengan Devanda JA, kemudian kita tekan save. Nah, di sini kita tekan ini ya, di bagian dokumen. Nah, kemudian kita namai dengan file sesuai keinginan kita. Devanda Jessico, saya contohkan ya, Devanda Jessico. Kita tekan save. Nah, jika sudah di save, kita coba mengecek untuk data ini sudah tersave apa belum. Yang pertama kita coba klik keluar dulu dari Microsoft Excel ya. Nah, kita coba masuk di file penyimpanan. Nah, di sini, nah ini keluar ya, Devanda Jessico ya. Coba kita klik lagi. Nah, selanjutnya kita ditugaskan untuk cara memperbaiki data pada Microsoft Excel. Yang pertama itu kita tekan cari di menu ini, di file, yaitu find and select. Kita tekan. Terus kita tekan dengan replace untuk memperbaiki kata dari kolom tersebut. Kita contohkan dulu ya. Devanda ya. Kita ganti dengan komputer. Kita tekan replace. Nah, sudah berganti ya. Kita ketik close. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari Microsoft Excel ya, ini ya. Yang pertama itu kita perkenalan kepada ABC di atas ini ya. Ini yang namanya itu kolom. Kolom C, D dan seterusnya. Nah, yang dari kotak-kotak kecil ini adalah sel. Sel adalah unsur kecil dari kolom tersebut. Nah, selanjutnya jika kita sudah tahu dari tutorial ini, kita selanjutnya cara menginput foto. Yang pertama kita tekan insert, kemudian kita tekan picture. Nah, kemudian kita tekan ini ya, sebagai contoh saja. Nah, ini ya sebagai contoh. SMA. Jika sudah, kita keluar lagi. Kita hapus. Nah, untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan tentang formula-formula pada Microsoft Excel ini ya. Jika kita sudah tahu cara menyimpan dokumen, menyimpan file, kita sekarang mempelajari unsur dari fungsi aritmatika. Di sini saya menjelaskan tentang fungsi aritmatika. Fungsi aritmatika yaitu merupakan kumpulan fungsi yang berisi perintah untuk mengolah data-data yang berupa angka atau numerik. Yang pertama kita harus mengenal dengan rumus, yaitu pertama fungsi sum. Kegunaannya yaitu menampilkan hasil penjumlahan nilai numerik. Formulanya seperti ini. Kita contohkan dulu ya. Kita coba di sel nomor D1 ya.
D1 itu dibilang dari kata ini dari kata kolom dan nomornya. Jika ini berarti D5, kalau ini D1. Kita contohkan terlebih dahulu ya. Kita ketik 10, enter, 20, enter, 30, enter. Nah, cara pengaplikasiannya yaitu kita pertama ketik itu sama dengan kita ketik formulanya sum. Kita ketik tab. Kemudian kita tekan sel ini. Jika sudah, kita tinggal enter. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita cara menghitung jumlah sel C2 sampai C6 yaitu seperti ini. Sepuluh, enter, 20, enter, 30, enter, 40, enter, 10, enter, 20, enter. Nah, kita rubah ya. Jika tugasnya itu di sel nomor C, kita ketik dulu ya. 10, 20, 30, 40, 10, 20. Kenapa saya mengetik lagi? Karena ini sebagai contoh saja di sini. Saya memperkenalkan bahwa ini sel. Kita hapus dulu ya. Nah, selanjutnya kita tekan seperti yang tadi. Klik sum, formulanya, klik tab, kemudian tarik. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya ya. Selanjutnya kita perkenalan dengan formula lainnya, yaitu pertama itu ada yang kedua itu MMULT, yaitu menampilkan hasil perkalian. Formula MMULT nilai aritmetik. Di sini saya akan menjelaskan pada unsur D2 ya. Sel D2. Kita hapus terlebih dahulu ya. Kita contohkan. Klik sama dengan rumusnya MMU. Lah, itu MMULT keluar ya. Selanjutnya kita tekan angkanya. Kita contohkan dengan angka. Sebentar, saya contohkan angkanya dulu ya. Saya contohkan dengan angkanya dulu ya. 2, 16. Ini formulanya. MMULT. Tab. Kemudian tarik, kemudian enter. Nah, di sini saya menyentuhkan tentang kesalahan. Kenapa? Karena di sini kita bukan mengikut dalam sel ini, kita menulis secara pribadi. Kita tulis 16 ya. Kita tulis enter. Nah, ini hasilnya ya. 2 kali 16 hasilnya 32. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang MMULT sel A5. Di dalam sel A5. Yang pertama yaitu seperti ini. Kita dimulai dari sel 4 dulu ya. 21, contoh 2, 4. Rumusnya itu seperti ini. Kita contoh lagi MMULT 4 sama dengan 8 ya. Nah, keluar jawabannya ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mod. Mod sendiri itu unsur dari formula dari penampilan sisa hasil pembagian. Jadi saya contohkan seperti ini ya.
dari unsur D4 sini ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan cara penjelasan yang tadi ya. Karena di sini saya memakai Bandicam yang tidak full pro. Pertama, saya melanjutkan di materi MMULT, menampilkan hasil perkalian. Yang pertama kita dengan unsur D2 ya. Kita mulai dari D2 dulu. Yang pertama kita ketik formula dulu. Kita ketik MMULT. Tab, kita klik 4 dengan contoh 4 dan 3. Kita klik enter. Nah, ini hasilnya ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan tentang MOD. MOD itu adalah menampilkan sisa hasil pembagian. Caranya seperti ini. Kita coba di sel D3 dulu ya. Ini sel D3 ya. Kita dengan contoh sama dengan mod 18 16 4. Klik enter. Nah, ini hasilnya ya. Betul ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang RON. RON sendiri itu adalah membulatkan angka desimal sesuai dengan yang diinginkan. Caranya seperti ini. Kita dimulai dari D4 ya, sel D4. Caranya seperti ini. RON tab, terus kita klik angka yang kita masukkan 16,44. Ini contoh 1. Kita klik enter, pasti keluar 16,4. Nah, pasti keluar ya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang RON untuk membulatkan isi sel. Caranya seperti ini. Kita ketik sel dimulai dari A6 ya. Kita klik formulanya RON, klik tab, kemudian kita klik 13,1. Kita 13,5 enter. Dan rumusnya RON tab, nah ini hasilnya ya, tetap ya, betul ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi statistik. Fungsi statistik digunakan untuk mengolah data yang berupa angka, numerik, di mana jenis operasinya atau perintah berupa perintah statistik. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang fungsi min. Kegunaannya yaitu menampilkan nilai numerik terkecil dengan cara seperti ini. Kita coba di sel D1 ya. Kita hapus terlebih dahulu. Kita gini ya, sama dengan min tab, kita ketik angka yang kita inginkan 10, contoh saja ya, 10 20 30 sama dengan, nah hasilnya 10 ya, betul ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lagi max atau menampilkan nilai numerik terbesar dan unsur C6 ya, nyoba kita di kolom C6. Nah, ini sel C6. Caranya seperti ini. Kita contohkan terlebih dahulu. 12 enter, 15 enter. Caranya seperti ini. Max tab, kita tarik bawah ya, kita klik enter. Nah, ini keluar hasilnya ya, angka terbesar ya. Kemudian kita klik average. Average ya, itu menampilkan nilai rata-rata. Kita contohkan dulu ya, rata-rata dari ini tersebut ya. Pertama kita G2, yaitu kita klik ini ya, formulanya average, langsung formula average 20 10, oh mohon maaf 30 enter. Nah, di sini langsung keluar jawabannya ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi teks. Fungsi teks merupakan kumpulan fungsi yang berisi perintah untuk mengolah data yang berupa teks atau string. Fungsi left, yang pertama formula left, kegunaannya menampilkan karakter dari posisi kiri. Saya contohkan seperti ini ya. Saya coba di
P1. Yang pertama yaitu langsung ya. Pertama jeruk. Kita unsurnya left. Tab. Kita klik ini. Klik 2. Hasilnya pasti J. Nah, ini ya, betul ya. Pokoknya menampilkan karakter dari posisi paling kiri. Selanjutnya kita akan unsur kedua yaitu right formula, menampilkan karakter dari posisi kanan. Sebaliknya ya, saya contohkan di kedua seperti ini. Yang pertama kita tekan angka jeruk dulu ya, betul ya. Kita tekan formula right. Tab ini tab sama tadi ya, bagi 2. Ntar lah, betul ya, jeruk buka, betul ya. Terus yang ini kita akan menghasil dengan cara formula mid, yaitu menampilkan karakter dari posisi tengah di sel 3. Pertama seperti ini. Kita formulanya ini ya, mid. Kita tekan formulanya, kita tekan bagi 2. Kita enter. Oh, salah, maaf. Ini ya, saya salah mencet. 3 1 dan enter ya. Nah, ini hasilnya ya, R ya, dari kata ini ya. Nah, selanjutnya kita dengan formula len, yaitu kegunaan menampilkan jumlah huruf dari nilai string. Jumlah hurufnya kita ketik dari sel 4 ya. Kita ketik rumusnya yaitu len. Kita ketik ini ya. Kita enter langsung. Nah, ini ya 5 huruf ya, betul ya. Selanjutnya itu ada concatenate atau menggabungkan nilai string dari beberapa string. Selanjutnya yang pertama concatenate. Seperti ini contohnya, saya contohkan. Sama dengan ini. Saya tentukan ya, kita ketik terlebih dahulu. Ini mangga, kita contohkan ya. Select. Klik ini. Dan ini. Klik enter. Nah, ini hasilnya. Nah, itu tutorial dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.